Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pagi ini saudara, atas kebaikannya kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran yang cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk bekerja dan mau melayani Tuhan. Pagi ini saudara, mari kita mulai renungan kita dengan doa singkat. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu bersama dengan kami pada pagi ini mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, saya mengucapkan selamat bergabung, selamat datang kepada Anda yang mungkin bersama dengan saya pagi ini. Terima kasih karena memilih untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah saudara, maafkan saya agak sedikit terlambat mengupload video pagi ini karena tidak sempat mengeditnya semalam. Namun mari kita sama-sama memfokuskan perhatian kita, pikiran kita dengan firman Tuhan pada pagi ini yang bertajuk tujuan ibadah. Apa tujuan Anda, apa tujuan kita beribadah kepada Tuhan? Jadi pertanyaan untuk kita pagi ini. Kita langsung buka ayat di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 27 yang mengatakan, dengan demikian bukan sahaja usaha kita akan dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu akan kehilangan artinya. Saudara, menarik apabila kita membaca Kisah Para Rasul, bacaan kita pasal 19 ayat 23 sehingga 40. Ini merupakan satu peristiwa rusuhan yang berlaku di Efesus. Apa yang terjadi sebenarnya? Menjadi pertanyaan untuk kita. Namun sebelumnya, mari kita dengar sebuah ilustrasi. Kekuatan sebuah negara ditentukan oleh keadaan ekonominya. Jika ekonomi buruk, kekuatan negara akan menjadi lemah. Berapa banyak negara di dunia ini yang terancam bankrupt karena krisis ekonomi? Jika ekonomi hancur, para ahli pemimpin negara juga akan terkesan. Jika seseorang kehilangan mata pencariannya, hidupnya juga boleh goyah. Saudara, mari kita kembali kepada bacaan firman Tuhan pagi ini. Apa yang kita boleh kaitkan dengan ilustrasi dan cerita di Efesus? Inilah yang terjadi di Efesus. Warga kota itu menjadikan Dewi Artemis sebagai sembahan mereka. Mereka menyembah berhala Artemis. Keadaan ini menguntungkan para tukang pembuat perak yang membuat dan menjual patung-patung Dewi Artemis. Nah, situasi ini atau keadaan ini mulai berubah setelah Paulus berhasil menyadarkan sebagian orang Efesus bahwa hanya ada satu Tuhan yang sejati. Dan ramai dari mereka berhenti menyembah Artemis. Salah satu kesannya atau dampaknya, perniagaan para tukang perak itu juga terancam. Itulah yang memicu kerusuhan dan kekacauan di kota Artemis. Karena mereka tidak lagi dapat membuat patung yang disembah oleh orang-orang Efesus. Saudara, apa yang menjadi aplikasi untuk kita? Apa yang kita boleh pelajari daripada cerita ini? Apa yang terjadi dan dialami oleh tukang perak itu memberi pelajaran berharga bagi kita. Apa sebenarnya tujuan ibadah dan penyembahan kita pada Tuhan? Apa sebabnya Anda datang di gereja? Apa sebabnya Anda mendengar khotbah, beribadah kepada Tuhan? Para tukang perak di Efesus berusaha mati-matian mempertahankan kegiatan ibadah penyembahan kepada Artemis. Untuk apa? Melindungi sumber penghasilan mereka. Saudara, bagaimana? Bagaimana dengan kita? Apa motivasi kita menyembah Tuhan? Apa motivasi kita datang kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah? Apakah hanya atau ada tujuan sesuatu? Apakah adalah untuk mendapat mata pencarian dan jalan memperoleh keuntungan daripada anggota-anggota gereja? Semangat motivasi ibadah kita
sepatutnya bukan seperti itu. Bukan untuk mendapat sesuatu keuntungan untuk pribadi. Namun, beribadahlah kepada Tuhan dengan motivasi yang benar. Motivasi yang benar itu ialah karena kita rindu untuk mengenal pribadinya, bukan karena mengejar berkatnya. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita bahwa motif dan tujuan kita menyembah Tuhan itu adalah karena kita mau mengenal sumber kasih itu. Kita mengenal Tuhan itu sesungguhnya, bukan karena tujuan yang lain. Saudara, inilah doa dan harapan kita. Dan mari kita bersyukur dan memuji Tuhan, karena Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita. Dia akan terus mempertahankan tujuan di dalam hidup kita. Bila mana kita berserah, supaya sehingga kedatangan Tuhan, kita tetap mengenal Tuhan. Kita tetap mengenali sumber kasih itu. Itulah sebabnya kita beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, saudara. Dan mari kita tetap setia, tetap semangat, dan tetap positif untuk beribadah dengan tujuan yang benar kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu, karena bersama dengan kami dan memberikan pengertian kepada kami tentang ibadah yang benar, tentang tujuan kami beribadah. Kami mohon dan persembahkan semuanya ini dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.